Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, mengajak kepada kita semua yang hadir untuk sama-sama menundukkan kepala sejenak, seraya kita bertawasul membaca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita sedekahkan segala keutamaan, fadilah, keberkahan ataupun pahala daripada bacaan suratul Fatihah kita. Moga-moga tertuju, tercurah, tersampaikan kepada arwah almarhumah Ibu Syamsiah binti Murad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melapangkan alam kubur beliau. Amin. Dijadikan alam kuburnya, alam barzahnya sebagai taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruh almarhumah Syamsiah binti Murad bi barakatil bisyril Fatihah. Ya. Amin, amin ya Allah. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodong suara ibu-ibu juga dengar Pak. Tidak ada suara bapak-bapak. Iya. Ulangin ya. Biar hilang mengantuk tak. Apalagi lepas kita cinta maika. Syekh Yusuf Al-Qaradawi beliau menyebutkan bahwa siapa yang ingin dibukakan pintu-pintu rahmat dari Allah, maka hendaklah dia menebarkan atau memperbanyak salam. Memberi salam dengan sempurna dan menjawab salam dengan sempurna. Bahkan kata beliau, siapa yang selalu sakit-sakitan, sudah banyak miwannya habis dipakai untuk berobat, tidak kunjung sembuh, maka kata beliau, perbanyaklah zikir dengan mengucapkan salam. Ya salam, ya salam atau ya salim. Maka insya Allah Allah akan bukakan jalan untuk diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, demi semarak dan keberkahan pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita ulangi salam kita, dan saya doakan insya Allah jawab salam saya tulus ikhlas, lahir dari batinnya. Saya doakan insya Allah sehat jasmani dan rohani, berkah umurnya, lancar urusannya, banyak rezekinya, lancar COD-nya. Besar na amin na po na COD. Ini COD yang bikin sesa bapak-bapak. Rata-rata ibu-ibu sampai paketnya di rumah baru nabisi bapaknya, bapak belum piku bayar. Kita ulangi salam kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nyaman na lari sa itang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa khalaqal insana min tin. Minha tahiyatun wa minha tamutuna. Alladzi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nas dakhilhu. Wa qalahu la yamutunna ahadukum illa yuhdinu billahi dzon. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama yang saya hormati, saya muliakan segenap keluarga almarhumah Ibu Syamsiah bin Murad selaku ahlul hajat, ahlul bait, ahlul musibah. Mudah-mudahan segenap keluarga yang ditinggal almarhumah mudah-mudahan makin tabah, makin sabar serta tulus ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah kematian. Insyaallah kalau kita tabah, sabar, ikhlas, insyaallah Allah akan berikan ganjaran pahala yang tak terbatas. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya hormati, saya muliakan qari'ah kita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Masya Allah, suara beliau sangat merdu, ya, bacaan yang begitu baik, fasih, luar biasa. Mudah-mudahan baik pembaca maupun kita semua yang mendengar sama-sama mendapatkan rahmat dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Bu? Karena Rasul bersabda, siapa yang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, maka dia dapat pahala sama dengan orang yang membaca. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran, diam sejenak, jangan main HP, apalagi cerita ki. Pun nak cerita kita nak ngapa? Anunya memang ini gratis di lagi. Betul tidak? Iya. Beliau yang keluar suaranya, dapat keluar suaranya, kelihatan urat nadi lehernya. Kita hanya duduk diam saja, sama di pahala. Betul tidak? Ya, makanya rajin-rajin kita dengarkan orang yang baca Al-Quran. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang sempat hadir. Tanpa mengurangi rasa takzim saya, penghormatan saya, tapi tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama. Kenapa? Tidak kukenalki. Yang kedua, tidak ada daftarnya. Ada Pak RT kau? Ada Pak RT? Ibu RW? Bu RT? Ada. Pak Imam? Ada, tahu ke Pak Imam? Nih? Ibu Lurah? Mana Ibu Lurah? Hah? Piti jojok Bu. Dan tidak kalah pentingnya yang saya hormati, saya muliakan adalah Menteri Perhubungan dan Komunikasi, yaitu Pak Jamal. Iya, barusan ada yang angkat menteri nih, saya Pi. Tapi mohon maaf Pak Menteri, tidak ada gajinya di. Kebetulan Pak Joni Plate dipecat, jadi beliau yang ganti. Iya. Alhamdulillah beliau hubungi saya 3 hari yang lalu. Iya. Ya, selaku MC dan protokol kita, Masya Allah, Alhamdulillah cepat jadi mulai tahu. Iya, cepat jadi mulai. Hanya sempat kita di ngadat ini, ya, mandat kita di. Iya. Daripada saya punya pengalaman Bapak Ibu, iya pernah ke ceramah di sana sekitar Cendrawasih, Jembatan Merah. Itu jam 9 melewat belum dimulai acara. Kenapa? Ada 2 faktor penyebab. 1, jamaahnya baru 8 orang. 6 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Yang 6 orang ini, 2 orang masuk atur-atur kue. Yang 4 orang perempuan ini duduk. Yang 2 orang laki-laki karena lama dimulai, 1 minta izin pamit buang air.
Terus yang satu orang itu kutunjuk-tunjuki, jangan memang kipiki kan? Yang kipiki, tidak jadi ceramah kalau pigi. Yang kedua, karena protokolnya belum datang. Saya bilang, Pak, mulai mide. Dia bilang, tidak ada protokol Kak Ustaz. Saya bilang, jadi ke jam 9 ini. Dia bilang, tunggu 3 menit. Akhirnya ditunggu 3 menit. Lewat jam 9 tidak datang-datang. Saya bilang, sini nomornya. Kenapa sih? Nah itu yang ditunggu. Dia bilang, masalahnya Ustaz, ini yang protokol. Dia tahu yang kori. Merangkap. Saya bilang, sini nomornya. Saya telepon. Apa-apa di jalan. Ini aku telepon. Di mana Maki? Dia bilang, Ustaz, tunggu pemupuran sementara para sanji. Oh lala, dia bilang mulai mi. Sementara para sanji. Dia bilang siapa pada protokol Ustaz? Dia bilang biar mi saya. Kau pergi itu satu orang Satu orang ini tidak mau Dia bilang biar mi saya. Terus yang mengaji Ustaz, dia bilang biar mi saya. Aku coba dongi cara aku mengaji, tilawah. Terus cara Ustaz saya, baca doa saya 4 kali 1 mesti. Dia bilang tidak apa-apa 4 kali 1, yang penting mengerti kok. Alhamdulillah bu, pulang kau mengerti tahu bu. Pas pulang kau bonceng 3 kak. Siapa ku bonceng pak? Ibu Amanda, Ibu Procil, Pak Dijaya. Tahu juga ini, dipahami, mengerti ki? Bukan kode ini lah. Tapi mudah-mudahan mengerti ki. Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sehat? Sehat? Pak sehat Jaki? Mana soal alhamdulillah tidak kedengaran yang orang sehat. Sehat Jaki Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini begitu banyak nikmat diberikan oleh Allah kepada kita semua. Saking banyaknya nikmat tersebut tidak bisa dihitung, Pak. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Andai kata engkau mau menghitung nikmatku, engkau mau hitung reken papinyamanku pasareku, kata Allah, la tuhsuha. Tena kulen rekengi. Iya, bayangkan ibu, saking jaina nikmat diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kalau dihitung saja nikmatnya Allah tidak bisa dihitung, apalagi mau dibayar. Betul tidak? Betul tidak? Satu nikmat saja yang membedakan kita dengan almarhumah. Apa itu? Nikmat hidup. Nikmat masih keluarnya napas di hidung tak. Betul? Pak, masih bernapas lagi? Ibu masih bernapas? Tante masih bernapas lagi? Oh, alhamdulillah. Sekarang ku tanya Ibu, berapa kali keluar napas dalam 1 menit? Tidak terhitung nih. Iya, tidak terhitung atau tidak pernah dihitung. Apa yang biasa dihitung? Uang, Pak, uang. Rata-rata perempuan kalau uang siapa ingat. Bahkan biar sakit kepalanya kalau ada uang langsung sembuh sakit kepalanya. Buktinya istriku di rumah. Biasa kalau sakit kepalanya ada tempel salompas kiri dan kanan. Begitu pulang ke ceramah aku lihat, ada salompas kiri dan kanan. Pulang kaki salompasnya. Kenapa aku sampai warna merah? Oh langsung bangun, langsung pergi bikin kopi. Nah iris kue ya. Siapa tahu bikin minum kopi ayah, ada ini kue aman deh. Oh sembuh sakit kepalanya. Alhamdulillah paginya riang gembira. Begitu riang gembira aku ambil tangannya. Ayo sayang kita ke Pegadaian. Masya Allah. Ini nikmat luar biasa bu. Andai kata mau dibayar ini nikmat keluar masuknya napas, saya yakin habis harta tak. Sekaya apapun kita. Salah satu contoh pak. Ada pernah kejadian salah satu keluarga, iya, di sekitar Samata, tidak perlu saya sebutkan namanya. Itu sakit 8 bulan. 8 bulan sakit, dibantu oksigen di rumahnya. Berapa oksigen yang habis setiap hari hanya untuk mempertahankan napas keluar masuk agar normal napasnya. Berapa bu? 5 tabung sehari semalam. Tabungnya bagaimana Ustaz? Kan ada beberapa macam tabung itu. Ada yang begini tingginya, yang harga 250-an. Ada yang begini tingginya. Ini yang begini tingginya, 5 tabung sehari semalam, yang harga 1 jutaan. Iya. Bayangkan nih, kenapa bisa Ustaz banyak sekali 5? Karena tidak bisa yang pelan-pelan Pak. Yang begini ya suaranya.
Kapan dikurangi sedikit, naik turun. Coba. Ternyata dalam ilmu kesehatan juga disebutkan Ibnu Athaillah Az-Zakandari dalam kitab Al-Hikam bahwa napasta itu keluar masuk dalam 1 menit itu normalnya antara 17 kali sampai dengan 19 kali. Apakah kebetulan? Beliau menjelaskan bahwa 17 kali itu adalah rangkaian atau wujud daripada 17 rakaat. 19 kali itulah selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 kali sehari semalam kita sembahyang, jumlahnya 17 rakaat. Kemudian 19 kali kita berselawat, 5 kali sehari semalam. Paling sedikit. Kenapa demikian? Karena itulah yang difirmankan oleh Allah, ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, beribadah, berzikir kepada Allah, mentautkan Allah setiap keluar masuknya napasta. Jadi setiap keluar masuknya napasta dalam 1 menit 17 kali, kalau itu normal, Bu. Kalau kita selalu ingat Allah di setiap tarikan napasta keluar masuk, maka kata ya, Ibnu Athaillah Az-Zakandari, kita berzikir kepada Allah itu kurang lebih 25.000 kali sehari semalam. Kenapa harus demikian? Karena Rasul bersabda, la yamutunna ahadukum illa yuhzinu billahi zon. Jangan kau mau mati kecuali dalam keadaan ingat Allah. Makanya selagi napas keluar masuk di hidung, Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Dan bentuk syukur yang terbaik adalah mengabdikan diri beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat itu. Salawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang selalu kita kirimkan, sampaikan kepada baginda Rasul menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat beliau. Ibu, dua agar kita bisa masuk surga. Dua yang punya hak prerogatif, yang punya hak veto agar kita bisa masuk surga. Pertama adalah Allah. Agar kita bisa masuk surga, maka pastikan ya, mudah-mudahan dan doa selalu agar Allah memberikan rahmat ridho kepada kita sehingga kita bisa masuk surga. Yang kedua, mudah-mudahan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasul, karena beliau bersabda, siapa yang berselawat kepada aku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, di petang hari, maka kata Rasul, niscaya pasti dapat syafaatku. Iya, ibu, sama tong kalau mau dapat BLT, PKH, bansos, 2 caranya. Pertama, daftar di Pak RT, lapor di Pak RT. Bawa KKTA, bawa KTP, bawa bukti pembayaran rekening PBB atau BPJS. Oh, ternyata semua di lorong ini daftar di Pak RT, di Ibu RT. Pertanyaannya, apakah semua yang mendaftar itu dapat? Tidak, apalagi na bombi ke RT. Tena memang mo na poker ki berkas no na pampuang inaw parawangi tayo mo kani dentino iya. Ada dentino. Tayo mo kani dentino na idembaw. Ngapay? Biasa kan agosi. Iya, tapi ada tahu ya, ada yang tidak mendaftar di Pak RT, di Ibu RT, ternyata dia dapat. Kenapa? Karena dia dapat langsung rekomendasi dari Pak Dani Pomanto. Ngapain? Saya bilang Pak Dani Pomanto, Pak RT, ada itu warga tadi situ namanya Denompo. Ada Denompo sini. Iya. Terus burak painena nikana deng kanang. Ini Denompo deng kanang. Kenapa Pak RT? Kenapa Pak Dani? Kasih BLT na. Daftar ki BLT. Kasih dapat ki BLT, kasih dapat ki PKH. Pokoknya wajib. Apa na bilang Pak RT? Siap.
maka pasti dapat. Kenapa? Rekomendasi. Dia mau kepada Pak RT, nah kau diganti. Betul tidak? Makanya rajin-rajin selawat. Rajin ke selawat. Dan ini ibadah kepada Allah. Selawat ini bisa dikerja di mana saja dan kapan saja. Kalau sembahyang ibu, ada waktu-waktu tertentu, ada tempat tertentu, harus bersih, suci. Tapi selawat ini biar dalam keadaan kita hadas, biar dalam keadaan kita haid, bisa diselawat. Kalau baca Quran tidak bisa, betul tidak? Kayaknya gampang aja. Makanya ibu, kalau ada bahkan manfaat, salah satu manfaat selawat itu adalah melembutkan hati. Jadi siapa yang rajin berselawat, insya Allah lembut hatinya. Kayak lembutnya hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mudah marah. Makanya kalau ada suami pakat dorang pat larroang kampidokang ipoy. Boleh aja bahasa Makassar toh? Kenapa Ustaz? Yang mana itu tanda-tanda kampidokang? Kalau ada uangnya, sebagian dia kena kasih, yang lainnya simpan di bawah sadel motornya. Bacakan salawat. Kalau dia pemarah, bacakan salawat di setiap bikinkan kopi, bikinkan teh, bikinkan susu. Ya, putar dari kanan ke kiri seperti orang tawaf. Baru baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Niatkan karena Rasul bersabda inna amalu bin niat. Ya, amalan itu tergantung niatnya. Jadi niatkan, ya Allah, mudah-mudahan keberkahan, fadilah dan keutamaan salawat ini kepada nabimu, lembutkan hatinya suamiku agar tidak suka marah-marah, apalagi suka melempar asbah. Insya Allah tidak cukup 40 hari dibikinkan teh, dibikinkan kopi, bacakan salawat, insya Allah berubah. Apalagi anak tak susah diatur, disuruh ke timur dia ke barat, disuruh ke barat dia ke timur, disuruh mengaji tidak mau, disuruh sholat tidak mau. Bacakan salawat di setiap dia dibikinkan sarapan di pagi hari. Ini ibu-ibu ke sama kambing nih, kalau dibikinkan sarapan anaknya rata-rata lagu-lagu TikTok putar. Mungkin aku terlalu cantik, aku terlalu sayang. Itu yang viral sekarang nih. Jangan selalu lagu-lagu, salawat-salawat, mengaji-mengaji sambil kita doakan anak tak. Insya Allah lembut hatinya anak tak akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Iya. Baru pengantar ini. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya peristiwa kematian, tidak satupun orang yang dapat mengetahui kapan datang kematian tersebut. Dipilih orang yang dapat mengetahui, ya, yang dapat mengetahui kapan dia meninggal. Paling tidak ada dia tahu tanda dan ciri-ciri. Dipilih yang dikasih. Siapa yang dipilih? Kenapa? Karena pertama nasengi. Iya, ada ilmunya, tahu ilmunya. Yang kedua memang dikasih petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kematian ini Bapak Ibu sekalian tidak memilih merek, tidak memilih usia. 2 malam yang lalu saya mengisi takziah di BTP, itu usianya 21 tahun. Anaknya Pak Kasat Reserse Polres Pelabuhan. 21 hari umurnya. Tadi malam itu usia 32 tahun. Baru menikah, baru 1 anaknya. Ini almarhumah usianya berapa? Ya? 63 tahun. 75 tahun. Yang mana yang betul? Hah? 73? Masya Allah. 73 tahun. 21 hari. 32 tahun, 73 tahun. Kita simpulkan, ternyata kematian itu tidak memilih merek usia. Betul? Makanya wahai anak muda, wahai besti-bestiku, kalau disuruh kesembayan sama mama nu sambayan lalako, dekok kanai yang kanai turun kain janak ke, gak masih gadis ka. Justru kita masih muda harus beribadah kepada Allah.
Kanyamang ibadaya kalau kita masih sehat, masih muda, masih kuat, nikmat itu beribadah. Betul tidak? Coba maki sholat, panjang-panjang Pak Imam bacaannya. Nah asam urat ki, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. Baru usia sudah 60-70 tahun. Nah baca mirdalegang ini Al-Baqarah 3 halaman mina baca, belum bisa selesai. Apa nama ikin di belakang? Seperti mami pohon yang mau rumbang, natiup angin. Ada itu begitu, mengganggu nah. Terus kalau mau ruku, Allah. Apalagi sujud, oh kodong. Susah mi. Makanya selagi muda manfaatkan usia kita. Karena kenapa? Tidak ditahu kita kapan mau mati. Bapak Ibu sekalian, karena kematian itu kita tidak tahu. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, beliau berkata, hidup itu singkat sekali, tidak lama ji. Dua tarikan napas, satu tarikan napas ke dalam, satu hembusan napas keluar. Kalau ditarik ke dalam ibu, kemudian dihembuskan keluar, tena manakula ni beso antama. Innalillahi. Betul tidak? Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, walaupun kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada kita, saking cintanya kepada kita, maka sebelum kita diambil atau dipisahkan roh dengan jasad kita, Allah itu memberikan tanda-tanda kematian terlebih dahulu. Dalam hadis disebutkan ada beberapa tanda kematian. Yang pertama adalah tanda 100 hari. Ini para lo naseng, makanya itu tahu riolo atau riolo atau pandrita, naseng itu ya. Kapan dia mau meninggal? Sahabat naseng ilmunya. Apa itu tanda-tandanya? Kalau dulu ini ditutup, harus dipergi ditareka. Betul tidak? Iya, kama-kama harus dibuka, harus dicerdaskan umat. Salah satu tanda-tanda 100 hari apa itu? Yaitu bergetar. Bergetar dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Bergetar tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung rambut, yang getarannya tidak pernah kita rasa sebelumnya. Apa ya? Anek keriki, anek keriki palak bangking kan? Ya, si sambung terus naik ririr ulunta. Jika itu datang, maka itu pertanda 100 hari mami itu, alias kurang lebih 1 tahun umur tak. Yeah. Makanya kenapa dikasih tanda? Agar kita bisa taubat. Karena Allah menginginkan kita taubat baru pulang. Bapak Ibu sekalian, jika ada ini tanda, hati-hati ki. Iya. Kenapa nalih-nalih ke depan kita? Kenapa? Kebutanan saja. Iya. Bunda ni yakin nih mulai para pangkingan sangge nanai dulu ngurang-ngurangi kita. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah, istighfar kepada Allah, perbaiki ibadah. Kalau ada harta sedekah kami mamaki. Iya, gitu. Itu tanda 100 hari. Kemudian ada tanda 40 hari. 40 hari sebelum kita meninggal, Pak. Itu Allah kasih tanda. Apa tandanya? Yaitu bergetar atau berdenyut dia perut di sebelah kiri kita, kemudian dia tembus ke pusat tak, di pecit tak, di sekitar sini. Dia bergoncang, berdenyut seperti orang mau melahirkan. Pernah mikir rasakan tuh? Orang mau melahirkan tuh? Tapi kalau orang mau melahirkan itu sakit, betul tidak? Tembus sampai di belakang, katanya belakang tidak pernah tahu terasa. Katanya, tapi ini dia bergetar, berguncang di pusat tak ini, tapi tidak sakit. Adapun sakitnya tapi membawa kenikmatan. Begitu. Ada terasa nikmat. Ya kalau datang ini itu 40 hari mami umur tak. Jadi hati-hati kita. Para luniseng ini. Para luniseng. Tobat memang mati. Karena Allah menginginkan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan Tuhanmu, mencari taubat kepada Allah
agar Allah ampuni dosa-dosamu. Ingat semua dosa-dosa kita, minta maaf kepada Allah, perbanyak istighfar. Supaya apa? Supaya Allah menyiapkan kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi ini hanya diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Disebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah di ayat yang awal, ayat kedua, ayat ketiga. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Iya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tanda orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa menegakkan salatnya, menjaga salatnya, memelihara salatnya. Itu tanda-tanda orang yang bertakwa. Tanda-tanda orang yang beriman. Jadi banyak orang mengaku beriman kepada Allah, tapi Allah sangkal. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Betapa banyak manusia mengaku dirinya saya beriman kepada Allah, saya bertakwa kepada Allah, tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimumin. Bohong, pembohong kau. Kata Allah. Ini Allah yang bilang pembohong kau. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda yang kelihatan. Jadi salah satu tanda orang bertakwa adalah senantiasa memelihara sholatnya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat detik sakaratul maut, lamotera minenak pita bu, lamotera minenak pita apa sangiji masih berwasiat, dia panggil Ali bin Abi Thalib duduk di sampingnya. Ya Ali, kesini kemari di samping kanan saya. Begitu Ali duduk di samping kanan Rasulullah, maka Rasulullah meminta, Ali kasih dekat telingamu di bibirku. Begitu dekat telinganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib di bibirnya Rasulullah berwasiat, Ali, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah. Ali, jaga solat, pelihara solat, ente ngangi sambayan nu Ali, jagai sambayan nu Ali. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai detik sakaratul mautnya menginginkan dan berwasiat kepada Ali untuk umatnya? Ali, sampaikan kepada umatku, jaga solat, pelihara solat. Kenapa? Karena ternyata dari sekian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang ini bu kuncina ibadah. Mana poin rajik ya sidakka. Tiap tahun naik umroh, Bapak Ibu sekalian, tapi tena kisambayang iya sia-sia pahalata. Jadi dijaga kuncinya. As-salatu miftahul khair. Salat itu kuncinya kebaikan. As-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Saking pentingnya salat Bapak Ibu sekalian, orang meninggal saja disolati bagi yang muslim. Yang kedua, Iya. Kukira Nabi bilang sudah middle. Masalahnya satu pasang. Iya. Itu pentingnya sembahyang. Bahkan disebutkan dalam kitab Jamiul Usul, sesungguhnya kesempurnaan tubuh itu dicipta oleh Allah. Karena kesepakatan daripada kita mau laksanakan sholat. Tubuh tak pertama dibentuk oleh Allah dalam perut ibu. Bentuk sulapa. Kiri, kanan, depan, belakang, sulapa apa. Itu simbol daripada sholat duhur 4 rakaat. Kemudian dikasih lagi 2 tangkai di bawah, 2 kaki, 2 tangan. Itu simbol asar 4 rakaat. Kemudian dibentuk lagi mukata oleh Allah, digambar dilukis biar cantik, biar kanan-kanan, biar gambar ki. Nisari ki bawah saya. Kemudian lubang hidung 2, itulah simbol maghrib. Lebarnya nisari ki sempat cini, rua mata, rua toli. Itulah subuh. Oh, gambar ki, sempurna gambaranta. Oh, cantik mi. Tapi tena pa nak nyawa. Maka Allah setelah sempurnakan, faiza sawaitu wa nafahtu min ruhi, maka Allah tiupkan ruhnya ke dalam jasadnya. Sebagian ruhnya dia ke dalam jasadnya, maka bersatulah ruh dengan tubuh, maka ada nyawa yang menghidupkan tubuh. Geok milalangi acok na yace. Nih, goyang-goyang mulai goyang. Bapak Ibu sekalian, maka itulah simbol daripada sholat subuh.
Bahkan jamaah sekalian, dalam kitab Hakikatus Shalah, ternyata ketika kita meninggal, pada saat kita sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan, kemudian diantar ke kuburan, tabe almarhumah di mana dikuburkan? Di mana? Di Dadi. Oh, kuburan Dadi. Yang terji. Banyak yang mengantar. Kata Rasul, biasakan kalau antar mayat, antar jenazah, ke sana dia lubang supaya ngambil pelajaran. Ke sana lihat lubang. Atau orang anak pokok-pokok kaya ko sih. Rata-rata kucing itu menangantar kita untuk mati ada. Sudah kuburan mina tempat masih magosik. Cidiki, nabi ke cidiki nang kalibang supaya apa? Supaya ngaliki papilajaran. Ang kanao kamatong ni paen tempat kusalan di ukuran nas lebar 1 meter, panjang 2 meter, dalamnya kurang lebih 2 meter juga. Kecil aja tempatku. Jadi apa yang mau kusombongkan? Nah, biar banyak hartaku, biar banyak mobilku, banyak uangku, begini di tempatku. Apalagi ini cantik kak sekarang. Kalau cantik kak sekarang baru sombong nanti juga hancur di wajahku. Jadi apa yang mau kusombongkan? Betul tidak? Ambil pelajaran, begini tempatku nanti. Sudah itu almarhumah Ibu Samsia diangkat dari keranda, dari ambulans, diangkat dari keranda. Kemudian Naomi turpasoso ke talu. Talu minang ini, kulap pasoso Naum. Begitu turun di bawah, sudah itu almarhumah dikasih menghadap kiblat, dilihat lahat, ditutup papan, ditimbun tanah, dibentuk pusara. Setelah terbentuk pusaranya, panggil ustadz, panggil Pak Imam, bacakan doa. Betul tidak? Setelah itu dibaca doa, kita pulang. Dalam riwayat, begitu kita pulang tinggalkan almarhumah, 7 langkah setelah ditinggalkan, Allah utus datang 2 malaikat. Allah utus malaikat 2, namanya malaikat Mungkar dan malaikat Nakir, ingin bertanya kepada almarhumah. Kalau almarhumah rajin sholat, dia jaga sholatnya, tidak suka tunda sholatnya, kemudian tidak suka hilangkan pahala sholatnya, tidak hancurkan sholatnya lewat gosip dan lain-lain, gibah dan lain-lain, maka insya Allah terpelihara sholatnya. Karena sepanjang hidupnya dia banyak beribadah kepada Allah, maka datang malaikat Mungkar dan Nakir bertanya. Ternyata orang yang memelihara sholatnya Bapak Ibu, pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir itu akan terjawab dengan otomatis. Apa jawab pertanyaannya? Pertama, man rabbuka, inai karainu. Man nabiyuka, inai nabinu. Mahdinuka, apa agamanu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Kalau kita pelihara sholat Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan terjawab dengan sendirinya lewat pahala sholat kita. Tapi kalau sholat kita tidak terpelihara, kita bele-bele yang sholatnya, kilalaikan yang sholatnya, susah kita akan jawab, akan mendapatkan fitnah di dalam kubur. Ibu, tidak bisa itu pertanyaannya malaikat Mungkar dan Nakir bisa dijawab dengan jawaban seperti jawaban anak-anak zaman now. Tak pernah ke ceramah di sana di Pampan. Itu Pampan 2 kan lorong di belakang itu kecil-kecil. Satu di motor bisa lewat. Kebetulan titik Sherlock yang dikasihkan kak tidak pas ke titiknya, sehingga tak putar-putar kak. Pasti ada pengalamannya juga ini yang demikian ini jamaah. Ternyata itu Mbak Google kalau salah belok 1 kali, tak belok-belok terus maki. Betul tidak? Masa Nabi bilang tuh Pak, belok kiri. Begitu saya belok kiri, lorong buntu. Akhirnya keluar lagi, tak putar lagi, tidak kudapat. Karena bos sama apalagi dekat me waktu agak lewat mi, akhirnya di ujung lorong ada tempat bale-bale, tempat kayak pos-pos ronda, ada anak-anak di situ 3 orang main lato-lato. Viral na lato-lato kak. Itu anak-anak kak kira-kira umur 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada umur 9 tahun lah atau 8 tahun. Tinggal mah di situ kodong. Kumatikan motorku, ku buka helmku, bahkan ku simpan di motor, ku datangi tuh anak-anak kan. Baru ku tanya, adek mau katanya di mana lo ronda 8? Apa nak bilang? Kamu nanya. Ku bilang adek serius.
Serius ka? Mau ka pergi tasia? Lewat mewat tua di mana lorong delapan? Acok dong iseng umur 12 tahun kena bilang serius ka juga ini Pak. Kamu bertanya-tanya. Masya Allah. Anak kula nih jawab pakai manjo ya malaikat mungkar. Coba beng, ini renta. Ya, dia makin malaki. Siapa? Raini. Daeng. Oh tidak ada. Mos, Jawa ya? Enggak Ji. Makassar Ji. Raini. Coba beng toh. Kita selama hidup. Coba contoh Ji nih nah. Yang marah nah contoh Ji. Tidak marah Ji kita? Masa marah kita tidak Ji? Contoh toh. Ini Ibu Raini selama hidup kita tidak sholat Ji. Selain tidak sholat, gigilik galam pakai jembatan. Terus malas baca Quran. Terus pabombe-bombe. Contoh Ji. Nanti udah janjam biri sih. Contoh Ji. Anggaplah tuh, anggap. Dia nanti sambayang. Terus mati Ki. Contoh. Mati Ki. Dia pemain rokok. Terus dikuburkan mati. Sudah bacakan doa atau bacakan talqin, tak pulang semua mi keluarga pulang mi jamaah tuh pengantar jenazah. Terus datang malaikat mungkar bertanya, aku tak nanti lagi, wahai Raini, man rabbuka, ingaruki sulit jana matana ini mungkar ini. Wahai Raini, man rabbuka, siapa karaino? Karena tena kisambayang alimami gayana anak-anak ka, acong atau maginai. Kamu nanya. Apa na bilang malaikat nakir mungkar alle palu-palunnu siagan 70 sulapana alle tunrungan nang ini ya Raini. Ngapa napintikan anak-anai? Makanya Bapak Ibu jaga sholat. Iya tapi ini pememporangnya tena ku ajari ki. Tapi kebawannya kibawangan nih. Bahwa sesungguhnya proses penciptaan kita sebelum dicipta itu lebak kita datangan lebak ki bikin pernyataan. Iya kesepakatan bersama. Pertama, kita kan dicipta dari Nur Muhammad. Dalam 4 an-nasir, tanah, air, api, angin. Ini jasata. Ketika malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mencari tanah itu, ketika Adam nenek alaihissalam mau dicipta, maka ketika diambil tanah itu, dikutak nangirung. Weh buta, dan panjari ko rupa tahu. Ero ja ko, ero ja. Yo tapi ero kan jalan kan ipakusian no mangar ya Allah Taala nakana iya. Ante kan macarano aku siya mangar Allah Taala nakana mempo anaknya. Itu tanah ya. Niku tanang ipepek ka. Weh Pepe, laku panjari ko rupa tahu. Ante kan macarano aku siya mangar Allah Taala. Bagaimana caramu kau beribadah kepada Allah? Membesarkan Allah. Apa nak anak PPK, anak yang penting ah. Di kota dan tongi, jadi ka, wahai air, engkau akan dicipta manusia. Tetapi kata Allah, maukah kau beribadah kepada Allah? Ya. Bagaimana caranya kau beribadah kepada Allah? Saya akan sujud. Ditanya angin, saya mau diciptakan manusia. Bagaimana caramu kau membesarkan Allah, beribadah kepada Allah? Apa kata angin? Saya akan ruku. Ternyata menjadi rangkaian gerakan sholat. Setelah itu Bapak Ibu, itu Adam. Kita ini tercipta karena pertemuan, prosesnya pertemuan alif dan ba. Kita tahu gini, alif dan ba. Ya cok nayak C. Setelah itu kita dalam perut ibu. Begitu sampai waktunya sudah terbentuk dengan sempurna 9 bulan 10 hari.
Nakana mi Allah Ta'ala, we si Fulan, tiba mi waktumu engkau harus keluar di dunia. Apabila ia kering, tapi sebelum engkau keluar di dunia, masih mau kau beribadah kepadaku. Kita buat persaksian terlebih dahulu. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Potongannya, alastu bi rabbikum. Wei aco, wei ace, nuisanyi nak negaranu. Apa jawaban kita, Pak? Qalu bala syahidana. Iya kering, wisedi, saya bersaksi. Maka keluarlah kita. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak cucu Adam, siapakah yang menciptakan kamu, yang membentuk kamu dalam perut ibumu sehingga kamu sempurna, setelah itu engkau keluar, siapakah yang menciptakan kamu? Lalu kenapa ketika engkau tumbuh besar, tulang-tulangmu sudah kuat, punggungmu sudah tangguh, kenapa engkau melupakan kesaksianmu? Makanya Allah berfirman, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ngapa nanu kalupai? Ngapa nanu kalupai perjanjianmu? Kenapa engkau ingkar kepadaku? Padahal dulu itu kamu mati, kemudian saya hidupkan kamu. Ketahuilah engkau akan mati dan akan dikembalikan kepadaku. Maka Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup singkat dan kematian tidak ada yang tahu, maka kata Rasul, berbekallah. Berbekallah. Dan bekal yang terbaik yang pertama adalah sholat. Fatasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah takwa, dan tanda takwa adalah orang yang menegakkan sholat. Tanda takwa yang kedua adalah orang yang senantiasa bersedekah. Allazina bis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Tanda orang yang bertakwa itu disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 134. Salah satu tandanya adalah mereka yang senang berbagi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bapak Ibu sekalian, Ibu, memberi di saat uang banyak itu biasa. Contoh, Ibu Raini, ada uang tak 100 juta di tas tak, amin cepat. Terus tiba-tiba lewat pengemis, ada uang tak di tas tak ini 100 juta. Ada pengemis lewat, terus kasih keluar 100.000. Terasa tidak? Terasa tidak? Salona pikir. 100 juta wanta, keluar 100.000, terasa tidak? Tidak terasa, yang bilang terasa, pikir mintogi, gili mintongi. Tapi Bu, contoh, nenek. Jadi, misalnya nih, mau ada wanta 20.000 di dompetnya, ada tompong ngemis lewat, terus kasih keluar 10.000, terasa tidak? Oh tidak, 2.000 jadi mau kasih keluar. Tidak terasa karena 2.000 ji. Coba 10.000 pasti terasa, kakulang gapa mairo. Betul tidak? Makanya Allah yang nilai itu, yang dinilai Allah itu di saat engkau mampu memberi, di saat kekurangan. Masya Allah. Makanya Ibu, hati-hati Ki. Biasa itu tanda-tanda keajaiban Allah datang pada saat kita dalam keadaan kesulitan. Apalagi nih komplek-komplek begini, biasanya itu kalau terbuka pagar pagi-pagi atau sore, biasa itu ada datang. Ketuk-ketuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar maki. Karena ini salam tidak sempurna, balas dengan tidak sempurna. Alam. Keluar jika ada begini. Keluarnya Ustaz, apa Ki bilang? Tidak ada punyanya rumah. Hati-hati Ki. Allah tahu uangmu sisa 50.000, sisa 30.000, sisa 10.000 di dompetmu. Allah tahu. Banyaknya rumah nak lewati, kenapa rumahmu nasinggahi? Betul tidak? Boleh jadi Allah perintahkan malaikat untuk tuntung ini orang datang di rumahmu, karena tahu ya Allah Ta'ala tidak ada wanu. Sedekah itu pembuka pintu rezeki.
Kalau mandek-mandek ki rezeki, tak rajin ki sedekah. Kalau perlu tak kalah habisi. Tidak percaya ki. Kalau 10.000 mame wantak, tak kalah habisi mi. Kasih orang. Iya. Adu judi kepada Allah, lebih baik berjudi kepada Allah daripada berjudi dengan slot-slot. Chip. Adakah sedekah? Banyak. Berapa sekarang satu bi? Kau Ustaz tahu, biasa kuliah orang di warkop. Iya. Rajin sedekah. Contoh, ada mesin air tadi rumah. Itu mesin air kalau mandet airnya naik, lama dicolok listrik, bunyi tidak naik airnya. Apa dilakukan? Dipancing, betul. Buka itu di atas penutupnya yang di mesin, ya, baru isi air, sudah itu tutup. Belum naik isi lagi, belum naik isi lagi, tutup. Sekalinya ditutup, tasimu naik. Betul tidak? Begitulah rezeki. Kalau air itu lama-lama mengendap, maka pasti akan kotor. Betul tidak? Begitu juga rezeki, kalau lama-lama mengendap akan kotor. Kenapa? Ada haknya orang di situ. Perlu dikasih keluar impak dan zakatnya. Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya seandainya kita tahu penyesalan orang yang meninggal lebih dulu dari kita, dan kita dengarkan teriakannya pada saat kita mengantar almarhumah di pekuburan tadi. Apa teriakannya dalam Al-Quran? Ketika ditanya oleh malaikat, wahai Syamsia, apa yang kau inginkan saat ini? Apa dia bilang? Seandainya bisa saya kembali di dunia, bisa hidup sebentar lagi, maka saya akan melakukan amalan. Apa itu? Sedekah. Laula akhartani ila ajalin karib. O karaeng, seandainya kule karaeng, au potera ngarileono karaeng, apa erok na lakukan Bapak Ibu sekalian? Fa asaddaka, saya ingin bersedekah, wa akum minas solihin, niscaya saya menjadi orang yang soleh. Tapi apa nak kana malaikat? Terlambat koraina. Tenang, aku kasih kue sebentar. Iya, ambil midosnya. Bapak Ibu sekalian, makanya rajin sedekah. Karena ternyata pahala sedekah itu yang pertama kita nikmati di alam kubur, Bapak Ibu sekalian. Jangan, Ustaz tidak ada uangku. Sedekah itu tidak mesti harus uang, Bu. Biar tak muri-muri ke bawah. Iya, hanya mana tu pun sigapa kita uang mana tena niasa ingin kita muri, nana balas kita muri, tak nyaman kita pakai sedekah. Iya, begitulah sedekah. Iya, ketika kita kasih orang, ternyata yang merasakan itu bahagia bukan hanya orang yang dikasih, tapi kita juga yang memberi itu bahagia. Tapi bayangkan, atak muri ra'aina, mari nak kenapa kubalas dengan cuek? Siapa kamu? Yang lepen. Bagaimana perasaan tak? Sakit. Kayak panas itu, betul tidak? Bahkan itu sedekah menyambung silaturahim. Makanya disebutkan dalam Al-Quran kepada siapa kita harus bersedekah. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Ya, aturan sedekah itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita harus sedekahi adalah kedua orang tua. Ya, orang tua tak dulu. Banyak orang sekarang khususnya anak muda ya, anak muda-muda ya, baru kerja, begitu terima, bukan orang tuanya nak ingat, cewek na, teman na telepon ngasih, di mana ke bro, di mana ces, di mana ki beb, terus kenapa ketemu ki dulu di restoran.